3 tahun, aku memeras keringat di Dubai. Tapi kepulanganku justru disambut pemandangan yang menghancurkan jiwa. Aku menemukan anakku yang sakit, dan cucuku yang kelaparan, beralaskan kardus di bawah jembatan layang yang kotor. Di saat yang sama, menantuku justru asyik berpesta pora di Bali, menggunakan uang pengobatan yang aku kirimkan. Aku tidak akan memaki. Aku punya cara yang lebih dingin untuk menghancurkannya. Siapkah dia kehilangan segalanya saat menyentuh lantai bandara nanti? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara Jakarta siang itu terasa begitu menyesakkan, namun Sumiati tidak peduli. Hatinya membuncah oleh rindu yang sudah ia pendam selama 3 tahun, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik di Dubai. Ia sengaja tidak memberikan kabar kepulangannya kepada Bayu maupun Sarah. Dalam bayangannya, ia akan mengetuk pintu rumah mewah yang ia cicil setiap bulan, melihat wajah kaget penuh syukur dari menantunya, dan memeluk cucu kesayangannya, Arka, yang pasti sudah tumbuh besar. Sumiati ingin melihat senyum Bayu, anak laki-laki semata wayangnya, yang kabarnya sedang berjuang melawan penyakit paru-paru kronis. Ia membawa koper penuh berisi oleh-oleh dan sejumlah uang tunai untuk tambahan biaya pengobatan Bayu, agar putranya itu tidak perlu lagi merasa terbebani. Taksi yang membawanya berhenti tepat di depan sebuah pagar besi hitam yang tinggi. Namun, dahi Sumiati berkerut seketika. Pagar itu digembok dengan rantai yang sudah mulai berkarat. Di tengah-tengah pintu gerbang tertempel selembar kertas besar berlaminasi dengan tulisan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Rumah ini disita oleh bank. Sumiati turun dari taksi dengan lutut yang mendadak lemas. Ia melangkah mendekat, menyentuh pagar dingin itu dengan tangan yang gemetar. Bagaimana mungkin rumah ini disita? Setiap bulan, tanpa absen 1 hari pun, ia mengirimkan hampir seluruh gajinya kepada Sarah untuk membayar cicilan rumah dan biaya rumah sakit Bayu. Sumiati menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada tetangga yang bisa memberikan penjelasan. Seorang wanita paruhbaya yang sedang menyiram tanaman di seberang jalan menatapnya dengan tatapan iba. Wanita itu mengenal Sumiati. Ia meletakkan selang airnya dan berjalan mendekat dengan langkah ragu. Sumiati segera menghampirinya dengan napas yang memburu. Ia bertanya, kemana perginya penghuni rumah ini? Mengapa rumah megah yang ia impikan sebagai tempat bernaung di masa tua kini justru tampak seperti bangunan mati yang tak terurus? Tetangga itu menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Ia bercerita bahwa sudah hampir 6 bulan rumah itu dikosongkan karena tunggakan cicilan yang tidak pernah dibayar. Sumiati merasa kepalanya berdenyut hebat. Ia terus bertanya tentang keberadaan anak dan cucunya. Informasi yang ia terima berikutnya jauh lebih menyakitkan daripada berita penyitaan rumah itu sendiri. Tetangga itu mengatakan bahwa ia sering melihat Bayu dan Arka diusir oleh Sarah sejak rumah itu mulai bermasalah. Terakhir kali ia melihat mereka, Bayu membawa tas lusuh dan menggendong Arka yang tampak pucat, berjalan kaki meninggalkan komplek tanpa arah tujuan yang jelas. Sumiati merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Uang ribuan dirham yang ia kirimkan setiap bulan seolah hilang di telan bumi. Ia mencoba menghubungi nomor telepon Bayu, namun tidak aktif. Ia mencoba menghubungi Sarah, namun panggilannya langsung dialihkan. Dengan rasa cemas yang sudah mencapai puncaknya, Sumiati meninggalkan kopernya di rumah tetangga tersebut dan memutuskan untuk mencari anaknya ke rumah kontrakan lama mereka atau kemanapun kakinya melangkah. Ia tidak menyangka bahwa kepulangan yang ia nantikan sebagai hari bahagia
justru menjadi awal dari sebuah mimpi buruk yang nyata. Setiap sudut jalanan yang ia lalui terasa asing dan mengancam. Sumiati terus bertanya pada tukang ojek pangkalan dan pedagang kaki lima di sekitar wilayah itu, menunjukkan foto Bayu di ponselnya. Harapannya mulai menipis seiring matahari yang mulai meredup di ufuk barat. Di tengah keputusasaannya, seorang pemulung tua mengenali wajah Bayu di foto tersebut. Pemulung itu menunjuk ke arah jembatan layang yang berada beberapa kilometer dari sana. Katanya, ada seorang pria muda yang sering batuk-batuk tinggal di kolong jembatan itu bersama seorang anak kecil. Sumiati tidak menunggu lama lagi. Ia berlari sekuat tenaga meski napasnya tersengal, mengejar kemungkinan terpahit yang pernah ia bayangkan dalam hidupnya sebagai seorang ibu. Langkah kaki Sumiati terasa berat saat ia menyusuri jalan setapak yang penuh dengan tumpukan sampah sisa pasar. Bau pesing dan asap knalpot kendaraan bermotor menyengat indera penciumannya, namun ia tidak peduli. Matanya liar menyisir setiap sudut gelap di bawah konstruksi beton raksasa yang menyangga jalan layang ibu kota. Di sana, di antara bisingnya suara klakson yang bersahutan, ia melihat deretan kardus yang ditata sedemikian rupa menjadi dinding-dinding rapuh bagi mereka yang terbuang. Hatinya semakin hancur saat melihat anak-anak kecil berlarian tanpa alas, kaki di atas aspal yang panas. Ia terus berjalan lebih dalam ke area yang paling gelap dan lembab. Pandangannya terpaku pada satu sudut, di mana seorang pria duduk bersandar pada tiang beton besar. Pria itu memakai kaos yang sudah sangat dekil dengan lubang di sana-sini. Tubuhnya yang dahulu tegap, kini tampak tinggal tulang berbalut kulit. Sumiati menghentikan langkahnya. Tangannya menutup mulut untuk menahan jerit tangis yang hampir pecah. Pria itu adalah Bayu, anak laki-laki yang selalu ia banggakan. Sosok yang seharusnya ia manjakan dengan hasil keringatnya di negeri orang. Di pelukan Bayu, seorang bocah kecil meringkuk lemah beralaskan kardus mie instan yang sudah robek. Arka, cucunya yang dahulu memiliki pipi kemerahan, kini tampak sangat pucat dengan napas yang terdengar berat dan tersengal. Bayu tiba-tiba terbatuk hebat, tubuhnya terguncang sampai ia harus membungkuk dalam untuk menahan nyeri di dadanya. Setiap batuk itu seolah menjadi sembilu yang menyayat jantung Sumiati. Ia tidak sanggup lagi berdiri diam. Ia berlari mendekat sambil meneriakkan nama anaknya dengan suara serak yang penuh duka. Bayu mendongak dengan tatapan mata yang sayu dan kosong. Ia sempat mengucek matanya berulang kali, mengira bahwa sosok wanita di depannya hanyalah ilusi akibat rasa lapar yang hebat. Namun, saat tangan hangat Sumiati menyentuh pipinya yang tirus, air mata Bayu langsung tumpah membasahi wajahnya yang kotor. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya isakan kecil yang keluar dari tenggorokannya yang sakit. Ia merasa malu sekaligus lega karena ibunya telah kembali di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Sumiati segera meraih Arka ke dalam dekapannya. Tubuh bocah itu terasa sangat panas, membara karena demam yang sepertinya sudah berhari-hari tidak diobati. Arka hanya membuka sedikit matanya, menatap wajah Sumiati dengan pandangan sayu sebelum memejamkannya kembali karena terlalu lemah. Sumiati melihat ke sekeliling tempat mereka tinggal. Tidak ada makanan, tidak ada air bersih, hanya ada botol plastik kosong dan beberapa potong biskuit keras yang sudah dikerubuti semut. Amarah mulai membakar dadanya. Namun ia harus tetap tenang demi menyelamatkan nyawa mereka berdua. Bayu bercerita dengan suara yang hampir habis bahwa semua uang yang dikirim Sumiati setiap bulan diambil paksa oleh Serah. Istrinya itu beralasan bahwa uang tersebut habis untuk biaya perawatan, rumah, dan modal usaha yang ternyata fiktif. Saat tagihan bank datang dan rumah itu disita, Sarah justru mengusir mereka dan pergi entah kemana dengan sisa uang tabungan yang ia curi dari dompet Bayu. Sumiati mendengarkan setiap kata itu
Dengan rahang yang mengeras, ia bersumpah dalam hati bahwa siapapun yang menyebabkan anaknya seperti ini harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Malam itu juga, Sumiati memanggil taksi daring dan meminta bantuan beberapa pemuda sekitar untuk mengangkat Bayu ke dalam mobil. Ia tidak membawa satupun barang dari tempat kumuh itu. Ia ingin meninggalkan semua kenangan pahit di bawah beton jembatan tersebut. Fokusnya saat ini hanya satu, yaitu membawa mereka ke rumah sakit terbaik. Di dalam mobil yang melaju membelah kemacetan Jakarta, Sumiati memeluk erat cucunya sambil terus membisikkan doa. Ia menatap keluar jendela, memandangi gemerlap lampu kota yang terasa sangat kontras dengan penderitaan yang baru saja ia saksikan. Setelah memastikan Bayu dan Arka mendapatkan penanganan darurat di ruang isolasi sebuah rumah sakit swasta, Sumiati duduk di kursi tunggu yang dingin. Ia baru saja menyelesaikan administrasi dengan kartu kredit yang ia miliki selama bekerja di Dubai. Pikirannya masih kacau, namun amarahnya mulai menemukan bentuk yang lebih dingin dan terencana. Ia mengambil ponselnya yang sejak tadi terus bergetar karena notifikasi dari aplikasi media sosial. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menyentuh ikon lingkaran berwarna-warni di layar. Sebuah unggahan cerita baru dari akun milik Sarah. Sebuah video singkat muncul di layar. Di sana, Sarah sedang mengenakan gaun sutra berwarna putih yang tampak sangat mahal. Ia berdiri di tepi kolam renang, sebuah resor mewah yang menghadap langsung ke arah pantai Seminyak, Bali. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah gelas kristal berisi cairan berwarna emas. Sementara tangan kirinya memamerkan tas bermerek yang harganya setara dengan biaya hidup Bayu selama setahun. Sarah tertawa lepas ke arah kamera, sangat cantik dan tampak sangat bahagia tanpa beban sedikit pun di wajahnya. Sumiati membaca keterangan pada unggahan tersebut yang bertuliskan tentang betapa pentingnya mencintai diri sendiri dan menikmati hidup dari hasil kerja keras. Kata-kata itu terasa seperti racun yang menyebar ke seluruh aliran darah Sumiati. Ia tahu betul bahwa kerja keras yang dimaksud Sarah adalah keringat dan air mata Sumiati yang diperas di negeri orang selama bertahun-tahun. Wanita itu sedang berpesta di atas penderitaan suami dan anaknya sendiri yang hampir mati kelaparan di kolam sampah. Sarah benar-benar tidak memiliki nurani. Ia dengan sengaja membiarkan keluarganya hancur demi gaya hidup yang semu. Unggahan berikutnya menunjukkan Sarah sedang makan malam romantis dengan seorang pria asing yang tampak jauh lebih muda. Mereka bersulang di bawah cahaya lilin dengan hidangan laut yang melimpah di atas meja. Sumiati melihat tanggal unggahan tersebut. Itu adalah hari yang sama saat ia menemukan Bayu sedang terbatuk darah di bawah jembatan. Dada Sumiati terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpit pernapasannya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang istri dan ibu bisa begitu tega menelantarkan darah dagingnya sendiri demi mengejar kesenangan duniawi yang sementara. Ia kemudian memeriksa riwayat mutasi rekening yang terhubung dengan kartu tambahan yang ia berikan pada Sarah. Setiap transaksi yang tercatat di sana membuat Sumiati semakin ingin meledak. Ada pembayaran untuk hotel berbintang, butik perhiasan, hingga tagihan klub malam yang angkanya sangat fantastis. Sarah telah menguras hampir seluruh cadangan dana darurat yang Sumiati siapkan untuk masa depan Arka. Rupanya, selama ini Sarah selalu memalsukan laporan medis Bayu dan mengirimkan foto-foto lama Arka agar Sumiati terus mengirimkan uang tambahan tanpa rasa curiga. Sumiati mematikan layar ponselnya dan menarik napas panjang. Ia menatap ke arah pintu ruang ICU di mana Bayu sedang berjuang untuk hidup. Kesedihan di matanya kini telah berganti menjadi binar kemarahan yang tenang namun mematikan. Ia tidak akan menelepon Sarah untuk memaki
atau memintanya pulang. Baginya, itu adalah tindakan yang terlalu murah dan tidak efektif. Ia ingin Sarah terus merasa berada di atas angin, terus merasa bahwa ia adalah ratu yang tak tersentuh oleh hukum maupun kemiskinan. Rencana besar mulai tersusun di kepala Sumiati. Ia segera menghubungi seorang pengacara ternama yang ia kenal melalui relasi bisnisnya di luar negeri. Ia meminta sang pengacara untuk datang ke rumah sakit malam itu juga. Sumiati ingin memastikan bahwa setiap sen yang dikeluarkan Sarah di Bali akan menjadi jerat yang akan menyeretnya ke dalam sel penjara yang paling gelap. Ia akan membiarkan Sarah menghabiskan limit kartu kredit itu sampai titik terakhir. Sementara ia di balik layar mulai memutus semua akses harta yang tersisa dan mengumpulkan bukti penelantaran anak yang tak terbantahkan. Malam di rumah sakit itu terasa begitu panjang bagi Sumiati. Di hadapannya, seorang pria berjas rapi bernama Pak Baskoro duduk dengan tenang sambil mencatat setiap detail cerita yang mengalir dari bibir Sumiati. Pak Baskoro adalah pengacara yang dikenal dingin dan tidak pernah kalah dalam menangani kasus penggelapan aset. Sumiati memberikan semua bukti transfer, tangkapan layar unggahan media sosial Sarah, hingga laporan awal dari dokter mengenai kondisi fisik Bayu dan Arka yang menunjukkan tanda-tanda penelantaran berat. Ia ingin proses ini berjalan tanpa suara, seperti pemangsa yang mengintai mangsanya dari kegelapan. Sumiati menegaskan satu hal kepada Pak Baskoro, bahwa ia tidak ingin Sarah tahu kalau dirinya sudah berada di Indonesia. Ia ingin wanita itu tetap merasa aman dalam kemewahannya yang palsu. Rencana yang mereka susun sangat sistematis. Langkah pertama adalah mengamankan sisa aset yang masih atas nama Bayu atau bersama, lalu mengunci semua akses rekening yang selama ini dikuasai oleh Sarah. Namun, Sumiati meminta agar satu kartu kredit tetap dibiarkan aktif dengan limit yang cukup besar. Ia ingin kartu itu menjadi alat bukti utama. Bagaimana Sarah menggunakan uang yang seharusnya untuk pengobatan malah digunakan untuk berfoya-foya di Bali selama proses hukum itu disiapkan. Sumiati memindahkan Bayu dan Arka ke sebuah paviliun khusus yang sangat terjaga privasinya. Ia tidak ingin ada satupun teman atau kerabat Sarah yang bisa melacak keberadaan mereka. Sumiati membayar perawat pribadi untuk memantau perkembangan kesehatan anaknya selama 24 jam penuh. Ia melihat Arka yang mulai bisa memakan bubur halus dengan sedikit tenaga. Meskipun matanya masih terlihat cekung, rasa sakit di hati Sumiati perlahan berubah menjadi kekuatan yang sangat besar untuk memberikan keadilan bagi darah dagingnya. Setiap hari, Sumiati menerima laporan dari Pak Baskoro mengenai pergerakan Sarah. Wanita itu rupanya sama sekali tidak menaruh curiga. Ia tetap mengunggah kemewahannya di media sosial, seolah-olah ia adalah pemilik dunia. Sarah bahkan sempat mengirimkan pesan singkat kepada Sumiati yang isinya meminta uang tambahan karena alasan biaya rumah sakit Bayu naik drastis. Sumiati membalas pesan itu dengan sangat tenang, mengatakan bahwa uang akan segera dikirimkan dan menyuruh Sarah untuk tetap fokus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Itu adalah umpan terakhir yang Sumiati tebar sebelum ia benar-benar menarik jaringnya. Di sisi lain, Bayu mulai bisa berbicara meski suaranya masih parau. Ia menceritakan bagaimana Sarah sering membawa pria lain ke rumah mereka saat Bayu sedang terbaring lemah di kamar. Bayu yang tidak berdaya hanya bisa menangis saat melihat Arka dibiarkan kelaparan, sementara ibunya asyik bersolek di depan cermin. Mendengar itu, tangan Sumiati mengepal hingga kuku-kukunya memutih. Ia mengusap kepala Bayu dan berjanji bahwa masa-masa gelap itu sudah berakhir. Ia memastikan bahwa setelah ini tidak akan ada lagi yang bisa menyentuh atau menyakiti mereka. Sementara Sarah akan merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan di tempat yang lebih buruk dari kolong jembatan.
Di sebuah klub pantai ternama di kawasan Canggu, Sarah sedang merayakan kehidupan yang menurutnya sangat sempurna. Suara musik berdentum keras menghantam dinding-dinding kaca, berpadu dengan tawa para wisatawan yang sedang mabuk kepayang. Sarah memesan beberapa botol sampahnya, paling mahal, untuk dibagikan kepada teman barunya yang baru ia kenal di Bali. Ia merasa sangat berkuasa karena dompetnya seolah tidak pernah kosong. Ia tidak tahu bahwa setiap gesekan kartu kredit yang ia lakukan sedang dicatat secara real time oleh tim hukum Sumiati sebagai bukti tambahan penggelapan dana keluarga. Sarah sama sekali tidak terpikir untuk menanyakan kabar anaknya yang ia tinggalkan begitu saja. Baginya, Arka dan Bayu hanyalah beban yang menghalangi ambisinya untuk hidup seperti sosialita kelas atas. Ia bahkan sudah merencanakan untuk memperpanjang liburannya di Bali hingga 1 bulan ke depan. Di dalam benaknya, Sumiati adalah mesin uang yang bodoh dan bisa terus dibohongi dengan alasan sakit dan duka. Ia memandangi cincin berlian baru yang melingkar di jarinya. Hasil dari uang kiriman terakhir, Sumiati yang seharusnya digunakan untuk menebus obat paru-paru Bayu yang sangat mahal. Sementara itu, di Jakarta, Sumiati mengamati layar ponselnya dengan tatapan dingin. Ia melihat Sarah mengunggah video sedang menari di atas meja dengan botol minuman di tangannya. Sumiati hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan ancaman tersembunyi. Ia lalu mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Sarah, menanyakan, apakah uang bonus yang ia kirimkan sudah masuk? Sarah membalas dengan sangat cepat, menggunakan kata-kata manis yang penuh kepura-puraan, mengatakan betapa ia sangat mencintai ibu mertuanya itu. Sumiati hanya menyimpan pesan itu sebagai bukti betapa manipulatifnya wanita yang pernah ia anggap sebagai anak sendiri. Kesehatan Bayu dan Arka di rumah sakit mulai menunjukkan kemajuan yang luar biasa berkat penanganan medis terbaik. Arka sudah bisa tertawa kecil saat Sumiati membawakannya mainan baru. Meskipun ia terkadang masih mengigau, ketakutan setiap kali mendengar suara keras. Bayu pun sudah mulai bisa duduk tegak dan mengonsumsi makanan padat. Melihat pemulihan mereka, Sumiati merasa waktunya sudah hampir tiba. Ia memberikan lampu hijau kepada Pak Baskoro untuk segera melayangkan gugatan cerai secara resmi dan melaporkan tindak pidana penelantaran ke pihak kepolisian di Bali. Malam terakhir Sarah terasa begitu megah. Ia mengadakan pesta perpisahan ke Selkashilen di villa pribadinya sebelum berencana kembali ke Jakarta untuk meminta uang lebih banyak lagi pada Sumiati. Ia mengenakan semua perhiasan terbaiknya, tidak sadar bahwa di Bandara Jakarta beberapa petugas kepolisian sudah mengantongi surat perintah penangkapan atas namanya. Sarah tertidur pulas malam itu dengan mimpi-mimpi indah tentang kekayaan, tanpa menyadari bahwa itu adalah malam terakhirnya. Ia bisa merasakan empuknya kasur mewah dan harumnya aroma parfum mahal sebelum semuanya berubah menjadi bau apek ruang tahanan yang sempit. Suasana di kantor hukum Pak Baskoro terasa sangat formal dan tegang. Sumiati duduk dengan punggung tegak, memperhatikan lembar demi lembar dokumen yang telah disusun dengan sangat rapi. Di sana tertulis semua dosa Sarah, mulai dari rincian penggunaan uang kiriman yang diselewengkan, bukti foto kondisi Bayu dan Arka saat ditemukan di bawah jembatan, hingga kesaksian dari para tetangga. Pak Baskoro menjelaskan bahwa semua bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan Sarah ke dalam penjara dengan pasal berlapis, yaitu penelantaran anak dan orang sakit, serta penggelapan aset dalam keluarga. Sumiati tidak ingin ada satu celah pun bagi Sarah untuk melarikan diri atau mencari simpati publik. Ia memastikan bahwa seluruh harta yang masih tersisa, termasuk kendaraan dan perhiasan yang dibeli dengan uangnya, telah diblokir secara hukum
agar tidak bisa dipindah tangankan. Bayu, yang kini sudah bisa duduk di kursi roda dengan selang oksigen yang mulai dilepas secara bertahap, telah menandatangani surat kuasa gugatan cerai. Meski matanya masih menyiratkan kesedihan karena dikhianati oleh istri sendiri, Bayu setuju bahwa Sarah adalah ancaman bagi masa depan Arka. Di sisi lain, Sumiati mulai menyiapkan rumah lamanya yang tenang dan asri untuk menjadi tempat pemulihan bagi anak dan cucunya. Rumah itu dijaga ketat agar keberadaan mereka tetap menjadi rahasia sampai hari penangkapan tiba. Sumiati juga memastikan bahwa semua akses komunikasi Sarah telah dipantau. Ia ingin tahu setiap langkah yang diambil menantunya itu agar tidak ada kejutan yang merusak rencana besar ini. Baginya, Sarah bukan lagi bagian dari keluarga, melainkan parasit yang harus segera dibasmi dari kehidupan mereka. Puncak dari persiapan ini adalah koordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian bandara. Sumiati menggunakan pengaruh dan bakti-bakti hukumnya agar Sarah bisa langsung diamankan saat ia menginjakan kaki kembali di Jakarta. Ia tidak ingin Sarah sempat menginjakan kaki di rumah atau mencoba mencari tempat persembunyian lain. Semua jalur keluar sudah ditutup dan semua pintu masuk sudah dijaga. Sumiati menutup hari itu dengan doa yang tenang, memohon agar keadilan benar-benar ditegakkan bagi anak dan cucunya yang sudah sangat menderita. Terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta tampak sangat sibuk sore itu. Sarah keluar dari pintu kedatangan dengan kacamata hitam besar bertengger di hidungnya dan gaya berjalan yang sangat angkuh. Di belakangnya, seorang petugas bandara mendorong troli yang penuh dengan koper-koper mahal hasil belanjaannya di Bali. Sarah tersenyum sambil sesekali memeriksa riasan wajahnya di layar ponsel, membayangkan reaksi Sumiati yang akan ia bohongi lagi dengan drama kesedihan baru, agar uang tetap mengalir ke kantongnya. Namun, langkah Sarah tiba-tiba terhenti saat 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam kepolisian dan 2 orang pria berjas rapi menghalangi jalannya. Sarah sempat ingin membentak mereka, mengira bahwa itu adalah penggemar atau orang yang mengganggu jalannya. Namun, saat salah satu dari mereka menunjukkan lencana kepolisian dan menyebutkan namanya dengan lengkap, wajah Sarah langsung pucat pasi. Ia diberitahu bahwa ia sedang berada di bawah penahanan atas tuduhan penelantaran anak dan penggelapan dana keluarga. Suasana bandara yang ramai mendadak sunyi saat orang-orang mulai berkerumun untuk melihat drama tersebut. Sarah mencoba berteriak dan melawan, mengklaim bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar dan ia adalah korban fitnah. Ia mencari-cari ponselnya untuk menghubungi Sumiati, berteriak memanggil nama ibu mertuanya untuk meminta bantuan. Namun, Pak Baskoro melangkah maju dari balik kerumunan petugas dan memberikan surat gugatan cerai serta laporan pidana tepat ke depan wajah Sarah. Sarah gemetar hebat saat menyadari bahwa pelindungnya selama ini adalah orang yang justru menarik pelatuk hukuman baginya. Di kejauhan, di balik pilar besar bandara, Sumiati berdiri diam sambil memperhatikan pemandangan itu. Ia melihat menantunya yang sombong itu kini menangis histeris saat borgol besi dingin melingkar di pergelangan tangannya. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hati Sumiati. Ia teringat saat Arka menangis kelaparan di bawah jembatan dan saat Bayu hampir mati karena tidak bisa bernapas. Ketika Sarah dibawa paksa menuju mobil tahanan, mata mereka sempat bertemu sejenak. Sumiati hanya memberikan tatapan dingin yang kosong, sebuah isyarat bahwa masa kejayaan Sarah telah berakhir di tangan keangkuhannya sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak drama di bandara tersebut. Persidangan berjalan sangat cepat karena bukti-bukti yang diajukan Sumiati begitu kuat sehingga pengacara paling mahal sekalipun tidak bisa membela Sarah.
Sarah divonis hukuman penjara yang sangat lama karena terbukti dengan sengaja menelantarkan suaminya yang sakit dan anaknya yang masih balita demi kepentingan pribadi. Semua asetnya disita negara untuk dikembalikan sebagai ganti rugi kepada Bayu dan Arka, meninggalkan Sarah dalam kondisi yang benar-benar jatuh miskin tanpa sepeser pun uang tersisa. Suatu sore yang mendung, Sumiati datang mengunjungi Sarah di penjara untuk terakhir kalinya. Sarah muncul dari balik jeruji besi dengan penampilan yang sangat mengenaskan. Rambutnya kusam, kulitnya yang dahulu terawat kini tampak kasar, dan matanya merah karena terlalu banyak menangis. Sarah bersujud di depan kaca pembatas, memohon ampun agar Sumiati mau mencabut tuntutannya dan membiarkannya kembali melihat Arka. Namun, Sumiati tetap diam, menatap wanita di depannya itu, seolah-olah ia adalah orang asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Sumiati kemudian mengeluarkan sebuah foto dari tasnya dan menempelkannya di kaca pembatas. Foto itu menunjukkan Bayu yang sudah sehat dan Arka yang sedang tertawa lebar sambil bermain di taman rumah mereka yang baru. Sumiati mengatakan dengan suara tenang, namun tegas, bahwa ini adalah kehidupan terakhir yang akan Sarah lihat dari keluarganya. Ia memberitahu Sarah bahwa hak asuhnya telah dicabut secara permanen dan Arka akan tumbuh besar tanpa pernah tahu siapa ibunya. Sarah menjerit histeris, memukul-mukul kaca pembatas. Namun Sumiati hanya berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kini kehidupan Sumiati kembali tenang bersama anak dan cucunya. Mereka hidup di sebuah rumah sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan cinta. Bayu sudah mulai bekerja kembali, meski hanya dari rumah, sementara Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Di balik jeruji besi yang dingin, Sarah harus menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan yang tak berujung, meratapi setiap keserakahan yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Kejahatan mungkin bisa berpesta untuk sementara, namun keadilan milik seorang ibu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun.